Maqam dan ahwal. Itu ya Ibnu Arabi punya istilah itu. Ilmu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat itu banyak tema-tema, dan di antara tema yang berat adalah tema ontologi, eksistensialisme ontologis gitu ya. Heidegger, Sadra, berat. Semoga saya bisa meringankan. Pertama, saya perlu sampaikan apresiasi kepada karya Bapak Dr. Mulyani ini. Di antara butir yang bisa saya sampaikan, butir apresiasinya adalah, jadi kalau hermeneutika selama ini di ranah filsafat itu ya ada aliran-aliran, apa yang ditawarkan oleh Bapak Dr. Mulyani ini adalah memperkuat satu aliran filsafat hermeneutika. Kata kuncinya pertama eksistensialis dalam arti bahwa memahami sesuatu, mengetahui sesuatu itu tidak cukup dalam bentuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, juga tidak cukup dalam bentuk konsep-konsep, istilah-istilah yang kita pahami. Eksistensialisme menekankan bahwa menjadi diri kita, mengetahui sesuatu itu harus terintegrasi, menyatu di dalam eksistensi diri kita itu. Eksistensi dalam arti hadir secara langsung dalam diri kita. Jadi kata kuncinya mungkin sederhananya adalah bahwa ada, mengetahui itu harus lebih dalam dari sekedar empiris ya, melihat, mendengar, meraba, atau sekedar memahaminya secara konseptual. Lebih dalam dari itu maksudnya apa? Maksudnya adalah segala bentangan kehidupan kita, wujud kita sebagai insan, sebagai manusia, itu harus dihayati ya, baik berupa imajinasi, emosi, motivasi, keinginan, perasaan. Istilah sufinya zauq, itu ya, apa yang kita rasakan. Termasuk asas agama kita itu Tuhan ya. Jadi kalau dalam kaul-kaul para sufi dikatakan awaluddin ma'rifatullah, pertamanya agama itu mengenal Allah, mengenal Tuhan. Maka Tuhan yang kita kenali itu tidak cukup sekedar Tuhan yang kita kenali melalui akal kita, memahami misalkan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu ya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Azizul Jabbar, Al-Awwalu wal Akhiru wal Zahiru wal Batinu. Itu apa secara konsep? Nah, nggak cukup segitu ya. Melainkan menembus jauh kepada mungkin lebih gampang istilahnya sufi ya. Kalau istilahnya para filsuf memang berat sih. Istilahnya sufi itu lebih simpel menurut saya, lebih dalam kita mengapaki makom-makom dan ahwal dalam perjalanan kita sebagai manusia gitu ya, dalam perjalanan suluk. Tidak cukup hanya sekedar maklum istilah logikanya, konsep. Melainkan dia harus jadi makom dan ahwal. Itu ya Ibnu Arabi punya istilah itu. Ilmu itu ada ilmu akal, ada ilmu ahwal. Nah, ilmu ahwal itu termasuk makom-makom itu ya, ilmu yang terintegrasi ke dalam kondisi diri kita. Kalau menetap sama disebut makom, kalau datang dan pergi disebutnya ahwal. Nah itu barangkali istilah eksistensialis itu istilah filsafat yang bukan cocokologi ya, tapi saya melihatnya dalam tradisi Islam kita sebetulnya punya istilah yang lebih dahulu, lebih lama dan lebih populer, yaitu ilmu itu harus menjadi ilmu makom dan ilmu ahwal gitu ya. Kata kunci kedua adalah hermeneutika. Hermeneutika sebagaimana kita baca di bukunya Pak Dr. Mulyani itu dibedakan dari metode tafsir ya. Sekalipun di dalamnya ada semacam tumpang tindih gitu ya, atau titik temu. Jadi hermeneutika berdasarkan definisi-definisi yang dikutip Dr. Mulyani itu ada dua di situ hermeneutika. Ada hermeneutika sebagai metode
metode ilmiah, ya, metode pengetahuan, metode tafsir, metode memahami teks, perkembangannya metode memahami realitas. Kedua, hermeneutika sebagai filsafat penafsiran, filsafat pemahaman, the science of understanding atau the art of understanding, seni pemahaman, the philosophy of understanding. Nah, cuman uniknya adalah diksi hermeneutika itu sendiri yang berasal dari kata Hermes. Hermes dulu ya seorang sosok itu nama Yunani yang konon disamakan dengan Nabi Idris atau yang lainnya. Tapi sosok Hermes ini adalah sosok yang menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk gitu ya, antara Tuhan dan insan dan manusia secara umum. Jadi dia adalah penerjemah bahasanya Tuhan kepada manusia, nabi lah gitu ya. Nah ini menurut saya juga punya pesan secara semantik, itu punya pesan tersendiri di dalamnya, bahwa filsafat pemahaman atau filsafat pengetahuan atau metode pengetahuan dalam hermeneutika itu bukan sekedar, harusnya ya kalau dilihat semantiknya, bukan sekedar menggali aspek-aspek historisitas gitu ya, kemudian juga dekonstruksi kebahasaan, menganalisis, mengkritik ideologi atau kepentingan relasi kuasa. Bagaimana umum kita lihat pada Derrida, pada Habermas, pada Foucault, gitu ya. Melainkan yang lebih pas untuk menyebut dirinya hermeneutik itu adalah Ricoeur, ya. Ricoeur, Henri Corbang gitu, yang memang visinya ya kata kunci ketiga tadi, yaitu transendental. Transendental maksudnya adalah melangit, itu meninggi, bahwa memahami realitas, memahami teks, kalau dalam konteks Al-Quran ya memahami kitab suci Al-Quran, itu perlu kita itu naik menjadi sosok yang lebih tinggi lagi, tidak sekedar sosok yang rajin mengamati alam empiris, menganalisis sejarah gitu ya, atau mendekonstruksi kebahasaan. Jadi saya kira tiga hal itu, tiga kata kunci, yaitu eksistensialisme, transendensi, hermeneutika, tiga ya. Itu saya apresiasi dari karya Pak Mulyani ini. Kenapa? Karena hermeneutika ketika masuk ke studi Al-Quran misalkan, bersama barangkali itu mengalami kontroversi ya, ada pro kontra. Di antara yang kontra biasanya ya memang mencoba membela akidah gitu, dianggap hermeneutika ini adalah produknya budaya Yahudi dan Kristen masuk ke Islam gitu ya, mengobok-obok Al-Quran. Di sisi lain juga ada ya kubu-kubu hermeneutik Al-Quran seperti Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri, Muhammad Arkun gitu ya, yang lebih menekankan aspek-aspek dekonstruksi kebahasaan, kritik ideologi gitu, yang tadi yang pesannya Pak Mulyani itu sebetulnya aspek-aspek hermeneutika yang periferal, yang pinggiran. Ini memang untuk menjembatani kelompok yang membela iman, membela akidah dengan kelompok yang ingin tradisi lebih ilmiah, lebih filosofis dalam studi Al-Quran, itu menurut saya kunci utamanya adalah ya eksistensialisme transendental tadi. Jadi kita ini menghayati agama, menghayati Al-Quran bukan sekedar ya analisis historis, kontekstualisasi, bla 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 gitu ya, tapi perlu menjadi ya mungkin bahasa sufinya jadi wali. Menyucikan itu dalam bahasa metode tafsir tradisional sih ada ya, dalam syarat-syarat mufasir misalkan ya, sejak dulu Imam Suyuti dan yang lain bilang harus toharatul qulub atau toharatul qalb, harus suci kalbunya. Nah cuman gimana suci kalbu itu dalam bahasa filsafat? Nah, bukunya Pak Mulyani jelaskan gitu ya. Jadi perlu kita menghindari patologi penafsir gitu ya. Ada penyakitnya tafsir itu, mental yang malas, manja, kemudian iri, dengki. Itu merusak kalbu, mengotori kalbu, dan pasti mengotori makna Al-Quran yang hadir dalam diri kita. Poin terakhir saya adalah, tapi kalau Pak Miswari minta saya hubungkan sama Ibu, misalkan
Di antara tema filsafat yang menurut saya diterima umum di dalam ilmu-ilmu keislaman ya, kalau ketuhanan, metafisika, ontologi gitu kan dulu banyak dikritik oleh oleh para ulama kalam gitu ya. Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali di era awal dan yang lainnya. Tapi kalau temanya jiwa Bapak Ibu sekalian itu diterima. Jadi bisa dibilang kalau tema jiwa ini di dalam filsafat Islam adalah tema yang selamat. Maksudnya diterima umum, tidak kontroversial. Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, bahkan para ulama-ulama yang beraliran Ahlul Hadis gitu ya, Ibnu Rajab kembali. Kalau bicaranya nafs, jiwa, akhlak itu sama filsafat. Nah, gitu. Jadi Mulla Sadra sendiri sebagai filsuf punya punya banyak teori tentang jiwa, pendalaman-pendalaman. Cuma prinsipnya sebetulnya nggak beda sama apa yang ditawarkan Al Ghazali gitu ya, Fakhruddin Ar-Razi. Kata kunci utama terkait ini adalah insan, nafs dan insan. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat psikologi modern itu memang uh, ya mereka juga bergulat gitu ya, apa sih psike itu, jiwa itu. Nah, itu macam-macam juga. Uh, Kalau Al-Quran menggunakan kata nafs, ruh, qalb gitu ya, uh, itu maknanya juga macam-macam, kayak banget maknanya. Kalau dalam filsafat Islam, kata kuncinya digunakan adalah nafs. Nafs itu ya jiwa lah, dia rahasia kehidupan. Kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan, kehidupan manusia. Nah, dalam Mula Sadra, jadi jiwa manusia itu, atau manusia dilihat dari sisi jiwanya, ternyata manusia itu bisa banyak spesiesnya. Kata Mula Sadra, manusia bukanlah satu spesies, tapi dia semacam genus yang punya banyak spesies. Ada manusia itu yang manusia berkepribadian setan gitu ya, punya jiwa setan. Karakter utamanya al-makru wal khida, konspirasi, menipu, memecah belah gitu ya, permusuhan. Ada orang yang jiwanya jiwa hewan jinak gitu, dia tidak bikin kacau, tidak merusak gitu, tidak mengganggu, tapi hidupnya muter-muter aja di kerja, makan, minum, bersetubuh gitu ya. Ada lagi manusia yang spesiesnya jiwanya itu jiwa hewan buas. Ciri utamanya adalah agresif, dominatif. Jadi hidupnya muter-muter di masalah bertengkar, ingin berkuasa, mendominasi gitu ya, menyingkirkan musuh-musuh. Itu sebetulnya manusia sih, cuman spesies spesies, spesies hewan buas. Ada manusia yang spesiesnya spesies malaikat, anak al-malakiyah. Jiwanya jiwa malaikat, sukanya suka ilmu gitu. Dari 24 jam bangun tidur sampai tidur yang hidupnya di dunia pengetahuan. Suka membaca, menulis, berdiskusi gitu. Nah, ada lagi yang paling sedikit adalah apa yang disebut sadra dengan al-insan al-ilahi. Mungkin bahasa awamnya manusia setengah dewa. Bahasa Al-Qurannya khalifatullah. Gitu. Dia sebetulnya adalah khalifahnya Allah di bumi, para wali. Gitu. Nah, jiwa yang terakhir ini adalah manusia yang tidak sekedar mempunyai daya-daya jiwa seperti hasrat, amarah, kemudian imajinasi, emosi, penginderaan gitu, akal. Tapi ada yang ma fauqal akli, dia eksis di level yang lebih tinggi dari akal. Nah, di sini sebagai penutup barangkali ada 5 menit lagi lah. Jadi kalau kita baca Al-Quran misalkan, saya ingin prakteknya nih. Di dalam Al-Baqarah di awal-awal itu ada ayat yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di bumi. Kemudian dia menuju langit dan menjadikannya 7 tingkatan yang sempurna. Dan dia maha mengetahui. Nah, kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Quran yang macam-macam ya, baca tafsir riwayat Ibnu Katsir, Dur Mansur As-Suyuti, Tabari,
Ya langit-langit ya, ada langit-langit, ada lapis. Tapi kalau kita baca tafsir sufi bahkan Abdul Razak Kashani, kemudian Ta'wilat Najmiyah, gitu ya, yang aliran manapun ya, yang Saziliyah, yang Qadiriyah, eh, yang lain-lain juga, mereka bicara bahwa Wil dari 7 lapis langit adalah 7 lapis batin manusia, dari mulai daya-daya jiwa, disebut dengan al-quwa an-nafsaniyah, kemudian nafs itu sendiri, kemudian ada qalb, ada akal, ada ruh, ada sir, ada khafi, ada 7 lapis itu. Nah, pertama, jadi manusia insan ilahi itu yang sudah di albumnya ke atas lagi ya, yes, yang tadi apa akal, khafi, sir itu. Itu disebutnya insan ilahi oleh Mola Sadri. Di sisi lain, kalau kembali ke bukunya Pak Mulyani, kita membaca ayat tadi, kemudian mencoba merenungi tafsirnya, termasuk takwilnya yang lebih esoterik, sebagaimana dijelaskan biasa oleh para sufi dalam tafsir Isyari mereka, itu tidak cukup ya sekedar menjadi pemahaman, oh apa sih daya-daya jiwa, oh apa sih qalb, apa sih sir, apa sih khafi gitu ya, apa sih langit. Lihat kamus bahasa, langit adalah setiap yang ada di atas. Apapun itu, yang di atas kita disebutnya sama kalau dalam bahasa Arab. Kemudian tadi ya, sir, rahasia, khafi, tersembunyi. Akal, intelek, mengikat. Nah, kalau secara eksistensialis, transendental gitu, dan hermeneutik, kita perlu melampaui lebih jauh lagi. Harus tahu apa rasanya sir, apa rasanya khafi. Dan apa rasanya bersama Tuhan yang menyempurnakan 7 lapis langit itu. Nah, itu arahnya ke sana kalau saya membacanya gitu. Jadi tidak sekedar paham, tapi menghayati. Bukan sekedar memahami konteks historis dan kontekstualisasinya, tapi menghayatinya dalam hidup kita saat ini dan di sini. Gitu. Jadi masuk penutup ayat tadi, huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, bagaimana Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam diri kita, di luar diri kita, nah, terhayati dalam ilmu ahwal kita. Nah, itulah kita berarti sudah bergerak dalam hermeneutika eksistensial transendental gitu terhadap contoh ayat A. Saya memahaminya seperti itu. Intinya ya kembali ini suatu langkah yang perlu diapresiasi, barangkali untuk yang suka dunia filsafat ya perlu dikembangkan lebih jauh, termasuk kajian interdisiplinnya dengan studi Al-Quran. Untuk yang lebih umum dari itu, peminat studi Islam secara umum, poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, ya Al-Quran tidak cukup sekedar dipahami, apalagi hanya dihafalkan, apalagi cuma disimpan teksnya gitu. Punya teks Al-Quran alhamdulillah bagus, berkah. Menghafalkan Al-Quran bagus, berkah. Menghayati Al-Quran secara hermeneutik eksistensial transendental dengan ilmu ahwal itu lebih berkah lagi, ada nurnya. Apalagi kita hanya saja itu semua memang perlu kita gali lagi, berjumpa dengan ahli-ahlinya, baik secara teori ataupun dalam perjalanannya. Itu saja dari saya, Pak Dr. Miswari. Saya kembalikan ke moderator. Sampai di sini, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.